ini saya Ya, memang mungkin 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 begini Bapak Ibu, supaya nanti videonya ada berdua, itu yang tidak proses kucing itu berarti apa namanya? Up, 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 up cam dulu gitu biar enak nanti ya. Oke, Tidak Bapak Bapak, Ibu, ya. sampun off cam. Nggih. Oke, silakan. Oke, bisa dimulai, Oh, monggo. boleh Dwi. Ya, Assalamualaikum, boleh Dwi kita ulang lagi nggih. Ada apa boleh Dwi? Oh ya. sebentar Pak. Tek, tek ya, tek 3, 2, 1, mulai. Monggo boleh Dwi, ada apa boleh Dwi? Sepertinya ada masalah. Kalau bisa diceritakan, monggo Waalaikumsalam, siapa tahu bisa Ibu. membantu. Nggih. Iya, Ibu. Mohon maaf suara saya agak ini ya, Bu ya, karena batuk serak. Tapi bisa terdengar ya Ibu Fani suara saya. Bisa. Nggih, Iya. monggo. Begini Ibu Fani, memang dari kemarin saya ini mencari jenengan. Rencana saya ini istilahnya mau sharing lah. Siapa tahu dengan menceritakan apa yang saya rasakan, saya bisa mendapatkan solusi dari apa yang saya ini Bu pikirkan. Ini Bu Fani, eh, ini sih terkait anak didik saya. Beberapa hari ini anak didik saya di kelas itu dari 28 siswa itu ada Ya, beberapa nggak murid, masalah. Rekan Bapak. itu ada beberapa murid yang mempunyai kendala terkait pembelajaran. Dan murid tersebut kembar Ibu ya. Nah, jadi saya itu 28, ada satu itu pun kembar. Jadi dua. Nah, siswa tersebut anggap saja A ya, A dan B. Setiap kali saya melakukan kegiatan pembelajaran, saya amati siswa siswa saya ini loh Bu, kurang aktif, kemudian tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran itu. Saya tuh sudah ingin mencarikan solusi, saya mencoba ini, tapi kok tetap apa saya ini harus bagaimana begitu bukannya kan sama-sama mengejar kelas rendah ini ya. Nggih. Mungkin punya ini Ya. Bu. Ini kira-kira Bu nggih, yang membuat anak kembar ini konsentrasi terganggu di sekolah itu mungkin jenengan, paham atau mungkin Bu Lasdwi bisa mengidentifikasi, menurut Ibu pembelajaran yang Bu Lasdwi gunakan itu sudah menarik bagi anak 2 ini atau bagaimana? Iya ya Bu ya. Kalau untuk kegiatan pembelajaran ya alhamdulillah di sekolah ini untuk semuanya dapat tertarik Bu. Tapi untuk fokus yang anak dua ini apa mungkin saya kurang begitu. Tapi saya ini pernah Bu pada sewaktu-waktu itu anak dua ini bisa terlibat aktif jika melibatkan itu bukan seperti membuat keterampilan. Nah, dia itu mau. Tapi masalahnya ya itu Bu, nanti kembali lagi. Nah, jadi kan saya tidak apa tidak selalu ini, tidak selalu membuat keterampilan, nah, gitu loh Bu. Mmm. Jadi, menurut Bu Lasdwi, setelah mengidentifikasi anak kembar ini, jika dengan menggunakan metode keterampilan berarti anak ini pembelajaran kinestetik, bisa mengikuti. Nah, bagaimana kalau, si kembar ini seperti Bu Lasdwi, identifikasi, khusus si kembar ini Ibu berikan pembelajaran secara kinestetik saja? Iya, saya coba Mmm. itu Bu, anak-anak bisa ke arah sana Bu. Saya beli materi, jadi ternyata setelah saya amati, anak-anak yang dua ini khususnya ternyata eee, proses belajarnya lebih ke kinestetik. Nah, Iya. itu jadi belajar itu anak-anak bisa nyantol istilahnya gitu ya Bu ya. Iya. Tapi ada kalanya gini Bu, tidak selalu, anak itu kadang setelah kinestetik ini, misalnya saya beri tugas untuk dikerjakan di rumah,
itu sering tidak dikerjakan. Seperti itu, Bu. Jadi saya kadang harus bagaimana lagi seperti itu, Bu. Gini Bu, dari yang telah Bu Lasdwi sampaikan, bisa tidak Bu Lasdwi itu ceritakan lagi apa yang, Bu Lasdwi lakukan eee, untuk kedepannya supaya anak 2 ini bisa apa ya, bisa mengikuti pembelajaran Bu Lasdwi, dengan baik, tentunya dengan mendapatkan nilai yang naik itu menurut Bu Lasdwi bagaimana? Cara Bu Lasdwi untuk bisa meningkatkan anak 2 ini, untuk mengikuti pembelajaran Bu Lasdwi supaya lebih baik lagi itu bagaimana menurut Bu Lasdwi? Apa yang Bu Lasdwi lakukan kira-kira? Eh, saya untuk ini ya, Bu, ya, untuk memfokuskan anak itu agar semangat lagi, agar bisa aktif dan antusias dalam kegiatan pembelajaran, saya nih melakukan seperti ini, Bu, ada kursus lah kepada anak-anak yang 2 ini. Nah, jadi setelah pulang sekolah, yang lainnya pulang, untuk khusus untuk anak yang 2 ini saya bimbing sendiri. Saya tanya kira-kira apa yang belum dia mengerti dari kegiatan pembelajaran yang saya berikan. Kemudian saya amati, ternyata memang anak 2 ini, Bu, agak ini ya, agak ketinggalan dari yang lain. Jadi mungkin saya dengan ini, saya beri bimbingan lagi setelah sepulang sekolah. Nah, jadi untuk menutupi ketertinggalan anak-anak yang mungkin pada saat kegiatan pelajaran dia kurang fokus, kurang konsentrasi. Jadi setelah saya kasih pertanyaan kadang tidak langsung nyambung seperti itu. Jadi saya pulang sekolah, saya rangkul lagi, saya tanyakan. Kira-kira untuk mas-mas yang 2 ini, saya sebut A ya, untuk Mas A ini Iya, tadi Bu Guru lihat kok kayaknya kurang semangat ya. Kadang ngelamun, Bu Guru tanya, mas-masnya masih ini. Kira-kira yang dipikirkan mas-masnya apa? Apakah Bu Guru mengajarnya terlalu cepat? Saya seperti itu bukan. Kemudian anaknya mantuk-mantuk saja, oh seperti itu ya. Baik, biar Mas A ini tidak bingung, ayo kita belajar lagi dengan Bu Guru ya. Nah, misalnya tadi pelajaran apa yang belum dimengerti coba tanyakan. Seperti itu Fanny. Jadi saya setiap pulang sekolah saya memberikan waktu khusus untuk anak 2 ini agar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang sama seperti teman-temannya. Seperti itu Ibu. itu Bu Lasdwi bisa sudah menyelesaikan permasalahannya. Nah, sekarang kira-kira komitmen apa yang dilakukan untuk berkelanjutan ke depannya? Iya, Bisa membantu Lasdwi dalam, permasalahan ini? iya, bagi saya di sini ini harus lebih terampil dan lebih kreatif dalam mengemas suatu kegiatan belajaran. Jadi saya seperti ini. Oh, berarti anak 2 ini harus ada pra dan pasca pembelajaran. Jadi sebelum misalnya saya mau mengajarkan materi ini, materi penjumlahan, kan saya kebetulan mengajar di kelas 1 itu. Jadi saya sebelum mengasihkan materi, saya memberikan pra dulu. Jadi yang lainnya ini belum saya beri, saya panggil dulu. Paling seperti absepsi gitu loh Bu, tapi sendiri. Saya mengajak anak 2 itu untuk belajar bermain sambil belajar. Jadi pada saat saya memberikan pelajaran di kegiatan pembelajaran bersama dengan teman-teman, jadi anak itu punya gambaran Bu. Jadi tidak tertinggal dengan teman-temannya. Saya saya rasa itu ya Bu ya, iya. Ternyata setelah saya melakukan hal itu, anak-anak yang tadinya kurang fokus, kemudian ngantukan kalau istilahnya saya tuh ngantuk ya. Jadi ya ini, kemudian saya juga selingi dengan video-video seperti itu Bu Fani. Baik Bu Lasdwi, demikian Bu Lasdwi bisa sudah ya menyelesaikan permasalahan yang Bu Lasdwi hadapi. Jadi tanggung jawab juga Bu Lasdwi juga sudah bisa. Selamat Bu Lasdwi, selamat melaksanakan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, iya, terima kasih Bu Fani, paling tidak saya dengan sharing seperti ini ya Bu ya, oh, setiap hari saya gini, apalagi ya, iya, ternyata sharing dengan teman yang satu fase ini sama-sama fase A Bu ya, bisa meringankan saya. Ternyata itu yang harus saya kembangkan lagi ya Ibu Fani. Baik, terima kasih Ibu Fani sudah menjadi ini ya bisa memberikan penguatan kepada saya. Terima kasih. Kurang Sama-sama lebihnya, Bu Lesdwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Waalaikumsalam Bu Lesdwi. Bu, Gimana kabarnya Bu? alhamdulillah. Bagaimana Bu Fani? Ini kayaknya kemarin saya lihat jenengan ini di dalam kelas eh, suka kayak sepertinya pusing, cemberut itu. Ada apa Bu Fani? Kira-kira Bu Iya Fani ini, ini? iya itu Bu Lesdwi, saya ada beberapa kendala dalam mengajar di kelas saya ini ada satu anak, namanya itu Ajeng. Dia ini selalu berbuat ulah di kelas ketika jam pembelajaran. Entah itu yang pensil temennya ditarik, entah yang buku temennya ditarik. Nah, dia itu berusaha apa ya, berusaha mencari-cari perhatian ketika jam pembelajaran. Jadi otomatis pembelajarannya itu mesti terganggu, gitu Bu Leslie. Mungkin Bu Leslie bisa membantu atau bagaimana, Bu? Oh, berarti ini tentang kanak-kanak anak ya Bu ya. Oh, jadi itu yang Iya, jenengan pikirkan selama ini. Baik, baik. iya, Bu. Ibu Fani, oh, kira-kira anak yang Bu Fani ceritakan itu melakukan keusilan pada temannya atau jahil gitu. Iya, Itu apa memang setiap kali pada kegiatan pembelajaran atau bagaimana Bu? iya, setiap jam pembelajaran saja Bu Leslie, anak-anak ini selalu ganggu temennya. Entah yang Eee, buku temennya diambil, pensil temennya ditarik ketika sedang menulis, gitu, Bu. Tapi anak tersebut juga ikut kegiatan pembelajarannya Bu Fani. Ya ikut, tapi ya gitu dia ganggu temennya. Berarti anak tersebut usil tapi tetap ikut mengikuti. Iya, Kemudian iya. untuk yang lainnya bagaimana Bu? Apa juga ikut menanggapi keusilannya temannya itu atau bagaimana? Tidak, kalau yang lain tidak, ya hanya anak satu ini aja pulas duit. Pernah apa Terus tidak saya Ibu Fani menegur atau mengingatkan anak tersebut Bu? mmm, oh iya, iya saya pernah menegur anak ini juga pulas duit, menegur, "Ajeng kenapa kok tidak, apa ya, kok tidak mengikuti pembelajaran seperti teman-temannya?" Nah, terus anak ini, apa ya, seperti berusaha mencari perhatian kepada saya gitu, Bu, eee, gitu, Bu. Terus apa yang harus saya lakukan, Bu? Tapi untuk kegiatan belajarnya tetap ikut ya Bu ya? Hanya Iya, saja tetap tetap ikut anaknya. oh ya, baik. Eee, Mungkin Bu Fani sudah melakukan, variasi dalam kegiatan pembelajarannya? Iya, Misalnya saya pernah, Bu, melakukan, variasi pembelajaran dengan menggunakan gadget, yaitu layar proyektor, saya itu menggunakan pembelajaran melalui video. Nah, anak ini sangat antusias dan sangat, eee, antusias sekali, Bu, dalam mengikuti pembelajaran saya ketika saya menggunakan proyektor itu, Bu. Eee, jadi dia itu diam, sudah tidak mengganggu temannya lagi ketika itu, Bu, gitu, Bu. nah itu bisa Bu Fani, berarti dengan pemberian variasi pembelajaran menggunakan apa tadi, menggunakan gadget gitu, Proyektor.
Iya, Oh, gadget. proyektor. Berarti Bu Fani dalam hal itu sudah bisa, seharusnya sudah bisa apa, melatih fokus anak itu untuk apa ya, untuk fokus dalam kegiatan belajar. Mmm, Itu bisa iya dicontoh Bu Fani. iya, saya akan melakukan variasi pembelajaran lagi, Bu, supaya anak ini bisa lebih terkendali, supaya anak ini juga bisa lebih konsentrasi dalam pembelajaran. Berarti kalau gitu variasi saya yang kurang. Nah, jadi saya akan menambah lagi variasi pembelajaran setiap harinya, supaya anak ini tidak bosan, sehingga anak ini bisa mengikuti pembelajaran seperti yang lain. Nah, iya itu Bu Fani. Jadi apalagi selain misalnya anak itu bisa fokus ke Bu Fani, misalnya bisa fokus ke pembelajaran, selain gadget, selain apalagi Bu, selain proyektor itu apalagi Bu yang bisa membuat anak itu fokus gitu? Misalnya Iya. pada saat apa? Ya pada saat, variasi saya yang saya lakukan yaitu dengan selain menggunakan proyektor tadi, saya juga memberikan dia perhatian lebih daripada yang lain, karena anak ini juga membutuhkan perhatian dari seorang guru untuk, apa ya, untuk, supaya lebih bisa dalam mengerjakan segala sesuatu. Mungkin dia itu ada yang kurang mengerti, sehingga saya bisa mendekati dia, dengan lebih dekat, supaya anak ini tidak melakukan kenakalan-kenakalan lagi gitu. Nah itu berarti perhatiannya Bu Fani bisa mengalihkan ya Bu ya. Kemudian Ibu Fani, setelah dari pembelajaran yang bisa memfokuskan anak itu ke Bu Fani atau ke kegiatan pembelajaran, kira-kira, eee, tentunya punya Bu Fani kan punya rencana nggih, agar anak itu tidak selalu usil ke temannya, Iya. itu Rencana saya ke depannya itu, yaitu tadi saya menggunakan variasi pembelajaran yang lebih menarik, khususnya untuk Ajeng ini, dan juga saya akan memberikan perhatian saya kepada Ajeng, supaya anak ini lebih memahami apa yang saya jelaskan di depan waktu saya menjelaskan materi-materi pembelajaran, dan anak ini se ketika anak ini ketika anak ini, maaf, jadi anak ini tidak mengganggu teman-temannya yang lain, ketika dia sudah berkonsentrasi pada pembelajaran yang saya ajar, gitu, Bu. belajar itu sudah menemukan ya Bu Fani, ternyata Bu Fani itu bisa memfokuskan anak tersebut. Jadi mungkin lebih ini ya Bu ya, jadi dari Detail aja, iya, ya ya. iya, Kemudian nih Bu Fani, dari tadi sudah Bu Fani, anak ini bisa fokus ke ini. Kemudian, kira-kira Bu, komitmen apa yang akan dilakukan Ibu Fani untuk ini ya, untuk kegiatan pembelajaran itu agar bisa selalu ini, selalu diminati khususnya iya. oleh Anak ini, ya, mhm, iya, komitmen saya akan selalu berkomitmen pada diri saya sendiri, saya akan, menambah variasi pembelajaran saya, sekarang gadget, besoknya, saya, bisa menggunakan metode pembelajaran lain yang sekiranya dapat menarik perhatian Ajeng ini, dan juga saya akan menambah perhatian saya kepada Ajeng supaya anak ini lebih memahami apa yang saya ajarkan di kelas, dan tentunya tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Gitu Bu Leslie. bagaimana Bu Fani? Sudah menemukan solusi ya? Heeh, Sudah Bu Leslie, alhamdulillah. Terima kasih Bu Leslie atas, iya iya. waktunya. Nggak usah pusing-pusing lagi nanti misalnya Iya ini memang sharing itu perlu ya, Bu, ya, untuk iya, meringankan perlu sekali. Iya, sangat perlu itu. ya, sudah sudah. Berarti ini ya, Bu, ya, Bu Fani sudah menemukan solusi, apa yang Iya akan dilakukan Bu Fani, kemudian rencana apa yang akan dikerjakan nantinya, alhamdulillah sudah ini. Bu Fani ternyata sudah bisa menemukan sendiri, mungkin iya Bu, itu terima kasih Bu Leslie iya, atas waktunya, iya. sama-sama Ibu Fani, saling Assalamualaikum. waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.